Hai guys, terima kasih ya yang sudah klik video ini. Nah, kalau ini pertama kali kalian mampir ke channel aku, kenalkan aku Esther Susan. Di channel ini aku bakal ceritain ke kalian tentang kisah-kisah nyata dari orang-orang besar di luar sana, dari masa kecil mereka seperti apa, kemudian perjalanan mereka, perjuangan mereka, hingga mereka berada di titik mereka saat ini, kemudian ya semuanya yang bakal menginspirasi dan memotivasi hari-hari kalian. So please do subscribe dan yuk kita langsung mulai. Nah, kisah inspirasi kita kali ini datang dari Selena Gomez. Siapa sih dari kita yang nggak tahu Selena Gomez? Sudah muda, cantik, dan terkenal. Tapi aku yakin banget kalau kalian rata-rata banyak yang nggak tahu tentang masa kecil dia seperti apa dan gimana perjuangan dia. Nah, ini wajib banget guys kalian tonton sampai habis karena kisah dia ini bakal benar-benar menginspirasi kalian dan membuat kalian bersyukur dengan apa yang kalian jalani saat ini karena dia ada memperjuangkan sesuatu dan itu nggak mudah sih menurut aku. So stay tune guys. Selena Gomez lahir pada tanggal 22 Juli 1992 di Grand Prairie, Texas, Amerika, dari ibunya yang bernama Amanda Cornet dan ayahnya yang bernama Ricardo Gomez. Nah, Selena ini terlahir dengan nama Selena Mary Gomez, jadi dia punya nama tengah Mary. Nah, ibunya ini melahirkan si Selena Gomez saat masih berusia 16 tahun guys, masih muda banget. Dan nama Selena ini diambil dari nama seorang penyanyi dari Tejano yang bernama Selena Quintanilla Perez. Jadi penyanyi ini sudah meninggal tahun 95 dan ya digunakanlah namanya sama sang ayah gitu kan. Ibu dan ayah Selena Gomez ini sendiri sudah bercerai ketika Selena Gomez masih berusia 5 tahun. Jadi Selena ikut dengan ibunya dan inilah alasannya kenapa nanti Selena terinspirasi untuk berakting karena ibunya ini berprofesi sebagai ya aktris amatir gitu ya guys, jadi berakting. Selena terlahir dari keluarga yang mengalami masalah finansial dan untuk hidup aja gitu butuh struggling atau perjuangan gitu. Jadi ada cerita ini ibunya dan Selena itu sering untuk beli makan malam, jalan kaki beli spaghetti karena nggak ada uang bensin buat mobil mereka. Dan ibunya ini struggling banget buat mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Dan ada satu acara gitu Selena bilang, I was frustrated that my parents weren't together and I never saw the light of the end of the tunnel where my mom was working hard to provide a better life for me. I'm terrified of what I would have become if I had stayed in Texas. Jadi maksudnya di sini adalah aku frustasi bahwa kedua orang tuaku itu berpisah atau bercerai dan aku tidak pernah melihat cahaya di ujung terowongan, seolah-olah tidak ada harapan maksudnya. Dan dimana posisi saat itu ibunya yang sangat bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang lebih baik buat keluarga. Dan aku maksudnya di sini takut atau tidak bisa membayangkan gimana keadaan Selena seandainya dia masih tinggal di Texas saat itu. Jadi Selena sempat cerita bahwa ibunya ini adalah seorang yang sangat-sangat kuat. Jadi melahirkan Selena pada usia 16 tahun, kemudian dengan segitu besar tanggung jawab yang dia harus penuhi, kemudian dia menyerahkan semuanya buat Selena. Dia punya 3 pekerjaan untuk support keluarga, kemudian dia mengorbankan kehidupan dia sendiri untuk Selena gitu kan. Dan sejak saat itu Selena memiliki hubungan yang dekat dengan kakek neneknya karena sering ditinggal orang tuanya ini bekerja gitu guys. Selena memulai karir aktingnya pada tahun 2001 ketika dia berusia 9 tahun berarti ya guys. Ketika membintangi acara anak yang bernama Barney and Friends. Jadi di situ dia cerita dulu dia masih malu-malu, kemudian dia nggak tahu kamera itu apa, dia nggak tahu blocking seperti apa. Jadi di situ dia banyak belajar
tentang semuanya katanya. Dan di situ dia berperan sebagai Gianna selama 2 tahun. Kemudian Selena keluar dari acara tersebut dan audisi untuk film-film lain tapi tidak berhasil. Terus akhirnya dia dapat peran kecil di Spy Kids 3D Game Over pada tahun 2003 dan peran kecil juga di Walker Texas Ranger Trial by Fire di tahun 2005. Setelah mendapatkan beberapa bagian dalam film ini, Gomez jadi bintang tamu di Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody dan saluran Hannah Montana. Di tahun 2006, Selena mendapatkan peran sebagai bintang tamu sebagai Gwen di The Suite Life of Zack and Cody di channel Disney. Kemudian sebagai Mikaela di seri Hannah Montana. Nah, tahun depannya nih guys, tahun 2007 akhirnya Selena mendapatkan peran utama di Wizard of Waverly Place sebagai Alex Russo. Nah, karena dapat peran utama ini, akhirnya Selena pindah ke Los Angeles. Dan acara ini berlangsung sampai tahun 2012. Tahun 2008, artinya saat itu Selena berusia 16 tahun ya guys. Selena mulai karir musiknya dengan cover lagu untuk Disney Mania 6 yang berjudul Cruella de Vil. Tahun 2009, akhirnya Selena Gomez tanda tangan kontrak atau dapur rekaman dengan Hollywood Records dan merilis album pop Kiss and Tell dengan bandnya Selena Gomez and the Scene yang jadi ranking 9 di Billboard 200 album charts. Nah, di salah satu video lagu ini yang berjudul Burning Up ternyata ada cameo Jonas Brothers. Tapi ini debut album ini memicu pro dan kontra, katanya karena ada yang suka dengan unsur fun yang ada di lagu, tapi ada juga yang menyaksikan kemampuan vokal dari Selena Gomez. Bahkan ada yang bilang efek auto-tune. Nah, di saat lagi terkenal ini, Selena Gomez akhirnya bertemu dengan Justin Bieber yang saat itu juga sedang terkenalnya pada tahun 2009. Dan mereka akhirnya menjalin hubungan pada Desember 2010 hingga 2 tahun ke depan dan berakhir pada Januari 2013. Nah, jadi hubungan mereka nih putus nyambung ya guys, sebelum akhirnya benar-benar putus. Dan akhirnya Selena dekat dengan musisi lain The Weeknd. Tapi sayangnya hubungan mereka cuma 10 bulan aja. Nah, di tahun 2012, Selena mengumumkan ingin istirahat dari karir musiknya. Nah, jadi akhirnya bandnya Selena and the Scene itu tadi bubar. Dan kemudian pada Oktober tahun 2012 itu, Selena mengumumkan ia sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Dan ternyata itu adalah debut album solonya. Jadi di tahun 2013, Selena mulai debut album solonya, Stardance, dengan lagu andalan Come and Get It. Lagu ini jadi top entry pertama Selena di Billboard. Jadi di tahun 2013 ini, Selena sibuk tur Eropa, Amerika Utara. Kemudian hingga satu ketika, Selena mengumumkan dia ingin mengambil jeda untuk kumpul bersama keluarga selama 2 minggu. Akhirnya dia jeda, dan ternyata diketahui belakangan bahwa sebenarnya Selena ini ke pusat atau satu tempat treatment center. Ini adalah pusat rehabilitasi untuk anak-anak muda yang memiliki trauma dan kecanduan, berlokasi di Wickenburg, Arizona. Dan di tahun 2015, Selena mengkonfirmasi dia sebenarnya didiagnosa lupus dan harus membatalkan turnya tadi karena harus menjalani rehab dan treatment kemoterapi. Di tahun 2015, Selena mengeluarkan single Good For You, dan kemudian di bulan Oktober tahun ini, Selena mengeluarkan album keduanya yang berjudul Revival. Wah, yang ini terkenal banget nih ya guys. Kemudian di tahun sama ini juga, Selena menjadi pengisi suara di Hotel Transylvania 2. Dia juga menjadi mentor untuk acara The Voice untuk timnya Gwen Stefani. Terus di tahun ini juga Selena menjadi wanita pentil. Nah, di bulan April 2015, hubungan Selena dengan ibunya dan ayah tirinya kurang baik. Ini nggak disebutkan dikarenakan apa ya guys. Ada rumor karena nggak setuju hubungan Justin Bieber, tapi nggak diketahui.
dan akhirnya jadi kurang baik, dan posisi ibunya saat itu yang menjadi selama ini jadi manajer Selena akhirnya jadi putus, dan Selena memutuskan mengambil manajer dari company profesional WME and Brillstein Companies untuk mengatur pekerjaan dia sebagai manajer. Nah, sementara album kedua Revival tadi kan sukses. Jadi di tahun 2016 Selena merencanakan untuk revival tour. Tapi akhirnya gagal lagi guys, dikarenakan Selena mengalami serangan depresi, kepanikan, dan kekhawatiran yang dikarenakan penyakit lupusnya tadi. Ternyata lupus ini penyakit yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya guys, dikarenakan sangat mengganggu pekerjaan ya kelihatannya nih. Jadi walaupun memiliki penyakit lupus nih guys, Selena Gomez tetap rajin berkarya dengan mengeluarkan single lagi di tahun 2017 yang berjudul Bad Liar dan It Ain't Me. Dimana di sini dia kolaborasi dengan DJ Kygo Norwegia dan dengan Gucci Mane untuk lagu Fetish. Di tahun 2018, Selena mengeluarkan single terbaru Back to You untuk drama remaja Netflix 13 Reasons Why. Nah, di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober, Selena mengeluarkan single terbaru lagi yang berjudul Lose You to Love Me dan Look at Her Now. Nah, karena kesuksesan lagu ini, Selena merilis album number 1 di awal tahun 2020 ini. Dan dia juga mengisi suara karakter Betsy, si jerapah di film Robert Downey Jr. berjudul Dolittle. Dan kabar terbaru dari Selena Gomez di awal April 2020 ini guys, sebenarnya ini kabar kurang mengenakan atau menyedihkan sekaligus memprihatinkan sih guys, apalagi buat fans-fans Selena Gomez, karena di awal April ini saat wawancara dengan Miley Cyrus, Selena mengungkapkan bahwa ia telah didiagnosis bipolar. Jadi selain lupus juga bipolar. Ini harus orang-orang yang kuat sih guys, bisa dua penyakit ini dan harus tetap berjuang melalui hari-hari itu, karena kita tahu penyakit ini bukan penyakit yang umum dan harus betul-betul mempelajari, mood juga harus diatur seperti itu ya guys ya. Jadi harus benar-benar kuat nih kalau dari Selena Gomez guys. Makanya kalian, kita di sini wajib bersyukur nggak dikasih penyakit sebegitunya gitu. Nah, jadi di sini guys aku pengen cerita sedikit soal penyakit lupus yang diderita Selena. Jadi awal 2014 ini Selena didiagnosa, kemudian 2017 semakin meningkat tuh gejalanya. Jadi sebenarnya penyakit lupus ini adalah penyakit autoimun yang bisa menyebabkan pembengkakan wajah, kemudian nyeri sendi, sakit kepala, dan kelelahan gitu kan. Dan kalau misalnya sudah parah, bisa menyebabkan antara kematian, hidup dan mati gitu. Jadi di kasus Selena ke arah ke ginjal gitu, transplantasi ginjal. Nah, waktu itu Selena gak menyadari bahwa penyakit ini adalah penyakit antara hidup dan mati gitu. Untungnya dia punya teman sekamar yang bernama Francia Raisa dan bersedia menjadi donor. Jadi saat itu kondisinya urgent, harus segera transplantasi, dan ternyata teman sekamarnya itu match gitu. Akhirnya suatu mujizat kalau katanya Selena, itu dia bersedia untuk mendonorkan salah satu ginjalnya. Jadi di salah satu wawancara sebulan kemudian di NBC, Selena bilang bahwa she lived with me in this interesting time where my kidneys were just done. Recalls Gomez, the thought of asking somebody to donate was really difficult for me, and she volunteered and did it. The fact that she was a match, I mean, that's unbelievable. Jadi di sini dia bilang bahwa dia hidup bersamaku karena teman sekamar di saat-saat seperti ini, dan dimana ginjalku saat itu
were just done, maksudnya ya hampir nggak berfungsi lagi gitu ya. Kemudian pemikiran atau memikirkan bahwa untuk meminta seseorang ginjal itu sesuatu yang sangat-sangat susah gitu kan guys. Minta waktu, itu masih nggak masalah, minta apa barang nggak masalah, tapi kalau minta organ tubuh itu kan aduh, itu antara tega nggak tega mau gimana gitu kan. Dan ternyata teman sekamarnya ini rela memberikan salah satu organ tubuhnya ini, dan itu buat Selena sesuatu yang hampir mustahil atau sulit dipercaya, unbelievable gitu. Jadi kondisinya saat itu Selena bisa langsung cepat dipindahkan ke ruang operasi untuk segera diselamatkan. Dan terjadi beberapa komplikasi di ruang operasi, tapi untungnya bisa Selena lewati dan akhirnya bisa pelan-pelan sekarang pulih dari lupus. Kemudian tahun 2017 Selena kembali konser. Jadi setelah operasi transplantasi ginjal tadi, Selena nyanyi tapi lip sync. Nah, jadi ada beberapa kritikan gitu yang masuk, kenapa lip sync gitu kan, karena seorang penyanyi profesional gitu kan. Tapi ada juga yang mengapresiasi bahwa penampilan ini adalah penampilan seorang yang baru melaksanakan operasi transplantasi ginjal. Tidak lama kemudian Selena Gomez mendapatkan kehormatan untuk datang ke pusat penelitian tentang lupus di New York, di mana di situ dia menggalang dana sebanyak $500.000 untuk penelitian penyakit lupus ini. Dan di situ dia juga sempat berpidato dan dia menyebutkan atau mengatakan bahwa aku mungkin tidak tahu arti hidup dan mati hingga pada titik di mana aku merasakan bahwa itu antara hidup dan mati. Dia juga bilang bersyukurlah ada seorang teman yang memberi saya ginjalnya, dan itu adalah hadiah terbaik kehidupannya gitu kan. Sehingga saat ini dia masih baik-baik saja. Nah, itu dia guys, kisah inspirasi karir dari Selena Gomez. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat kita semua, dan juga perjuangan Selena Gomez dalam menghadapi penyakitnya lupus dan bipolar yang baru saja dia ungkapkan di April 2020 ini. Semoga Selena bisa melewati penyakitnya dengan baik. Don't forget to subscribe, karena ke depan aku bakal ceritain ke kalian kisah-kisah yang bakal lebih seru dan lebih menyenangkan. Thank you guys, love ya.